Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Indonesia. Selamat sore menjelang malam bagi saudara-saudari kita yang terkasih di dalam Tuhan Yesus yang berada di Amerika, dan menjelang malam ya, sudah malam bagi saudara-saudari kita yang berada di Eropa dan sekitarnya. Bersama kami renungan pagi Sema Adonai pada hari ini Jumat 13 Oktober 2023 dengan tema renungan 3 pohon di Bait Allah yang akan dibawakan oleh hambanya Pak Daniel Ruh Krisno. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bapa yang bertata di surga, kami mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Dengan sengaja ataupun tidak Tuhan, yang tanpa kami sadari, menyakiti Engkau dan sesama. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, ucapan syukur kami panjatkan. Engkau mengumpulkan kami, di mana kami boleh mendengar renungan setiap pagi, dari Senin sampai Sabtu. Kebenaran firman-Mu yang dibagikan, kami tahu firman itu pedang bermata dua, bagi yang mendengar dan bagi yang menyampaikan. Ketika kami mendengar, kami dikoreksi, ditegur oleh Engkau Tuhan, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Kami tahu, seperti kami mengasihi anak-anak kami, begitupun Engkau lebih besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau menegur kami, agar kami berbalik dari jalan-jalan kami yang tidak berkenan kepadamu. Jamaah kami pada pagi ini, yang terlibat di mimbar maupun di multimedia, jamaah Tuhan, internet, listrik, biarlah dalam keadaan bagus dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh peralatan yang kami gunakan juga dalam keadaan baik. Dan yang terpenting Bapa, bagi kami pribadi lepas pribadi, dengan seisi rumah kami, baik suami, istri, anak-anak, mantu, cucu, bila ada di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah itu semua di-cover, dilindungi oleh Engkau melalui perlengkapan senjata terang-Mu yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Sebagaimana firman-Mu di Mazmur 91 berkata, malaikat-Mu berkemas keliling orang yang takut akan Engkau. Biarlah menjadi benteng perlindungan kami dari awal, pertengahan, sampai akhir ketika kami Tuhan Yesus Kristus beribadah di pagi ini. Kami ikat kuasa-kuasa kegelapan melalui intruder. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus terikat di surga. Dan kami lepaskan damai sejahtera, sukacita, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, serta perlindungan dari malaikat-malaikat surgawi bagi kami, sehingga kami boleh menerima seluruh kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita, karena kami tahu begitu besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, dan secara khusus hamba-Mu Pak Daniel, biarlah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau cover dengan kuasa darah-Mu, minyak yang baru, urapan yang baru, hikmat pewahyuan daripada-Mu, suara kenabian boleh mengalir dari mulut lidah hamba-Mu ini, dan bagi kami yang mendengar di Zoom atau live streaming dimanapun kami berada, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mendapat berkat di pagi ini, yang menjadi bekal bagi kami
untuk satu saat kami pulang ke dalam kerajaan. Terima kasih Bapa. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebagai pujian pertama, marilah kita mendengarkan dari Ibu Murni, tetap ku pegang salib Yesus. Kami persilakan hambanya. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar merubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar merubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Ku tetap
pegang salib itu. Terima kasih Bu Murni. Ya, bahkan saat ini kita mendengar deru-deru perang terjadi di Gaza dan di Ukraina. Segala sesuatu kita tahu Tuhan izinkan, tapi biarlah di dalam nama Tuhan Yesus mereka yang mengalami, mereka dikuatkan, roh pengenalan takut Tuhan turun, mereka tetap pegang salib Tuhan, apapun kondisi keadaan yang terjadi saat ini. Terima kasih. Mari kita tiba saatnya mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Pak Daniel Rukrisno dengan tema 3 pohon di bait Allah. Kami persilakan Pak. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, kali ini kita akan membahas, merenungkan tentang struktur bangunan Tuhan, bangunan ilahi, yang dimana ada 3 pohon khusus yang dipakai untuk membangun bait Allah pada waktu itu. Nah, oleh karena itu saudaraku, kita akan membaca terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan, ya. Dan slide boleh ditampilkan jika mau ditampilkan untuk kita membaca ayat firman Tuhan terlebih dahulu, ya. Saya akan membaca dulu dalam topik tentang bait Allah ini sebelum slide kita bahas satu persatu. Saya akan membaca di dalam, saya dasari kebenaran firman Tuhan dalam 2 Tawarik 2. 2 Tawarik 2 ayat 1 sampai 12 saya akan membaca. Kalau ayat firman Allah bisa ditampilkan boleh, khusus untuk Alkitab ya. Tapi saya akan membaca 2 Tawarik 2 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram raja negeri Tirus dengan pesan, "Perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Maka sekarang kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirmisi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat
ukiran dan untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem yang telah ditunjuk Allah ayahku Daud. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar, dan cendana dari gunung Libanon. Sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu. Sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan mentajubkan. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pun kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga kalau kita membandingkan dengan kebenaran firman Tuhan yang ditulis dalam 2 Tawarik pasal 2 ini, bahwa Salomo pada waktu itu disuruh oleh Tuhan untuk membangun baitnya. Sebetulnya pada waktu itu adalah, kalau kita tahu rencana itu adalah Daud yang akan mendirikan. Tetapi menurut kebenaran firman Tuhan bahwa Daud tidak layak untuk membangun bait Allah. Karena apa? Tuhan bilang tangan berdarah. Sebab kita ketahui dalam sejarah Daud selalu berperang melawan bangsa-bangsa atau suku-suku, di mana kemenangan demi kemenangan selalu diraihnya. Sehingga pada waktu masa untuk membangun, Tuhan serahkan kepada anaknya Salomo. Nah, saudaraku, untuk pembangunan yang dibangun pada waktu itu, bahwa sungguh menakjubkan. Kalau saya membaca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-5, ya saudaraku, di situ lama sekali pembangunan bait Allah itu. Bahkan pada waktu mengangkutnya, itu luar biasa. Kayu-kayu yang diangkutnya. Misalkan contoh 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 9, saya mau membacanya. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau tidak menyediakan makanan bagi seisi istana seberapa yang kau kehendaki. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan, ayat 14, ia menyuruh mereka ke Gunung Libanon 10.000 orang dalam sebulan, berganti-gantian. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Demikian seterusnya, saudaraku. Jadi berbulan-bulan mereka menebang pohon, mengangkut pohon dari Libanon ke Yerusalem. Bahkan kalau kita melihat sungguh luar biasa yang dikerjakan pada waktu itu. Ia harus naik gunung, turun gunung, menyeberangi laut demi untuk membangun daripada bait Allah itu. Dan di situ tadi kita kalau membaca bahwa Salomo menyebut ada 3 pohon. Salah satu yang dia sebut adalah kayu aras atau pohon aras. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pohon aras
Dalam Mazmur 92 ayat 12-15 berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Jadi pohon aras ini ada di Libanon yang paling banyak. Dan pohon aras ini, saudaraku, bisa mencapai minimal, ya istilahnya itu lebih di atas 40 meter, itu bisa lebih. Bahkan garis tengah, ya garis tengah itu garis tengah pohon itu 25 meter. 25 meter loh saudaraku ya, bukan 25 cm, 25 meter. Nah, berarti pohon itu sangat besar. Sangat besar. Bahkan dahan-dahannya itu dari ujung ke ujung, pernah ada yang mensurvei, itu juga bisa hampir 50 meter. Nah, di dalam Alkitab, kata pohon aras ini bisa disebut lebih dari 30 kali dalam perjanjian lama maupun baru. Nah, saudaraku, kalau kita melihat pohon ini, itu bisa tumbuh, bisa sampai mencapai 1000 tahun. Jadi cukup lama pohon ini bisa hidup, ditumbuh di gunung yang tinggi. Dalam ketinggian bisa lebih dari 1000 kaki. Nah, saudaraku, dimanfaatkan oleh Salomo untuk membangun bait Allah. Pohon yang dipilih adalah pohon aras. Kalau saya menyimpulkan dulu bahwa pohon ini bisa juga mengeluarkan getah yang dimana wangi dari pohon ini. Dan pohon aras ini juga dia bisa mengeluarkan bau harum, tetapi kalau kayu itu sendiri dalam penelitian itu sangat pahit. Sehingga kayu ini tidak bisa diserang oleh serangga atau kebusukan. Jadi kayu ini jarang membusuk, jarang cepat membusuk. Beda kalau kita punya kayu kapas ya, kayu randu kalau dalam bahasa Jawa, kayu akasia, abasia, sengon, kayu sengon, wah itu cepat sekali membusuk. Kena hujan, kena panas cepat sekali, kena air cepat sekali. Nah, tapi kayu aras ini, pohon aras ini benar-benar kayu yang luar biasa. Sehingga bisa dipakai dalam tahan lama. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas tentang hal ini di mana kita percaya. Slide berikutnya, pohon aras atau cedar wood. Nah, jenis kayu jika semakin tua, semakin kuat. Saudara bisa membaca Mazmur 92. Longevity and vitality. Nah, saudaraku, semakin tua, kayu ini semakin kuat ya. Mungkin juga seperti sejenis kayu jati, yang saudaraku kan kalau di Indonesia, ya semakin tua, semakin kuat. Nah, deep root, akar yang kuat dan dalam dan tinggi. Nah, itu ciri-ciri pohon aras ya. Bertahan hidup di padang gurun. Ternyata dia bisa juga bertahan hidup di padang gurun. Nah,
Pohon ini sangat kuat, tidak mudah lapuk, bertahan dalam kondisi cuaca ekstrim. Nah, ayat-ayatnya saya nggak tampilkan karena hari ini kita akan renungan jadi tidak terlalu panjang, saudara bisa baca sendiri di rumah nanti. Terus banyak sekali manfaatnya, saudaraku. Kalau saya boleh membaca di dalam kitab Mazmur pasal 104 ayat 16, maka di situ firman Allah berkata, kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung-burung rangu yang rumahnya di pohon sanobar. Nah, saudaraku, pohon ini juga dikatakan bahwa dipakai juga untuk burung bersarang dan sebagainya. Nah, tidak disukai serangga dan jamur, resistensi daripada pohon ini. Terus ternyata di dalam imamat juga pohon ara salah satunya dipakai untuk mentahirkan. Ya, dipakai pada waktu itu di dalam ritual para imam untuk sakit kusta, rumah persembahan, dan lain-lain. Terus di dalam Kidung Agung 4 ayat 11, getahnya itu wangi. Dan dikatakan bahwa sebagai bahan bangunan bait Allah juga dipakai membuat kapal. Nah, juga dipakai sebagai bahan bakar kereta api. Karena itu pohonnya juga mudah, kalau sudah kering, mudah dibakar dan mungkin juga bisa menjadikan arang ya mungkin kalau itu. Nah, saudaraku, itu pohon aras. Berikutnya, apa yang harus kita waspadai? Nah, saudaraku, firman Allah berkata bahwa Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, pohon aras Libanon ini adalah pohon yang luar biasa karena pohon aras Libanon ini adalah mengandung arti di mana artinya adalah tahta Tuhan, the throne of God, itu arti dari pohon aras, tahta Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan mau seperti pohon aras yang ditanam di bait Tuhan ini, yang ada di bait yang dipakai untuk pembangunan bait Tuhan ini, maksud saya, maka hal-hal yang kita waspadai dalam tentang pohon aras ini, kita nggak boleh sombong. Orang yang mau tinggal di bait Tuhan, yang mau dipakai oleh Tuhan, kita harus pangkas yang namanya kesombongan, tinggi hati, pamer, pengen dilihat orang. Kita harus sadar diri ketika kita sudah menjadi miliknya Yesus. Kita ini bukan panggung dunia. Kalau panggung dunia itu kan gemerlap, heboh, ya pokoknya ya begitulah panggung dunia. Kalau kita lihat bagaimana kalau ada konser-konser terjadi, ya sangat menghebohkan. Tapi kita harus tahu diri bahwa diri kita ini adalah mezbah, meletakkan diri kita ini menghamba, mengabdi, bahwa kita ini sudah dibeli, dibayar oleh darah Kristus, kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Maka hidup kita ini bukan diri kita lagi, kata firman Allah, melainkan kita hidup karena ada Yesus dalam kita, karena ada Roh Tuhan yang memimpin kita. Maka kita harus sadar diri, tahu diri. Lihat ke atas,
untuk motivasi, lihat ke bawah untuk tahu diri. Nah, saudaraku, maka kesombongan ini nggak boleh terjadi dari kita. Kejatuhan itu, kesombongan itu awal dari kejatuhan. Kita ingat malaikat yang ingin menyamai Tuhan, yang ingin kedudukannya sama Tuhan. Dia sombong dan akhirnya dia dilempar ke bumi. Kalau saudara membaca Yehezkiel 31, Firaun dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang. Nah, saudaraku, maka kalau kita ingin menjadi orang yang hebat di hadapan Tuhan, jubah keperkasaan istilahnya harus diikuti dengan jubah kerendahan hati. Jadi, kalau kata Firaun berarti kan Raja Mesir. Berarti kita harus hati-hati dengan kemesiran kita. Ya, betapa kita harus waspada, ya. Karena kesombongan itu juga bisa mengakibatkan kita sebetulnya secara tidak langsung seperti orang Firaun, orang Mesir yang menyembah berhala. Itu. Jadi jangan sampai kita memberhalakan hidup kita ya dengan pamer, dengan ingin dilihat orang atau sebagainya lah. Sebab kita harus tahu diri bahwa kita ini, hidup kita ini harus tersembunyi di balik salib Kristus. Hidup kita harus tersembunyi biar yang nampak adalah kemuliaan Tuhan. Kalau kita dipercayakan Tuhan dengan harta benda, kita dipercayakan Tuhan dengan banyak hal karunia-karunia di saat kita melayani Tuhan. Keahlian, kecakapan, hikmat Tuhan. Mungkin kita diberi Tuhan lebih dari yang lain. Itu bukan untuk menonjolkan diri, bukan untuk kesombongan diri, bukan untuk memanfaatkan istilahnya kita menjual diri kita dengan apa yang kita punya untuk dunia. Bukan. Kita bukan panggung dunia, tapi kita adalah mezbah yang dimana kita harus selalu mempersembahkan hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau bagian yang pertama adalah kita sebagai pohon aras yang bukan untuk kesombongan. Mazmur 29 ayat 5, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras. Ingat, apapun dalam diri kita, otoritas yang tertinggi adalah Tuhan. Kita mau lakukan apapun di dunia ini. Kita lihat orang-orang yang sangat serakah dengan dunia ini. Yang ingin menguasai dunia ini. Ada banyak hal orang ingin menjadi nomor satu di dunia ini. Dengan berbagai cara mereka lakukan. Tetapi ingat, Tuhan, suara Tuhan itu bisa mematahkan hal itu. Mazmur 37 ayat 35, aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tubuh mekar seperti pohon alas Libanon. Jadi sekali lagi, kesombongan itu hal yang negatif daripada arti pohon aras. Yesaya 2:13, untuk menghukum semua pohon aras Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang. Tetapi kalau kita ngerti arti yang sesungguhnya pohon aras adalah tahta Tuhan. Berarti suatu kemegahan, suatu kekudusan, suatu kemuliaan, suatu hal yang luar biasa. Itu yang sebetulnya yang terbaik daripada arti pohon aras itu. Biarlah kita selalu dekat tahta Tuhan. Penyembahan, pujian, penghormatan, itu yang kita lakukan bagi Tuhan. Sebab ketika kita bisa melakukan hal ini, maka kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Maka kita akan diambil untuk menjadi bagian yang ada di bait Tuhan. Berikutnya, slide berikutnya, kita akan melihat yang kedua adalah pohon sanobar, sipres. Yesaya 55 ayat
13 berkata, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan itu akan terjadi sebagai kemasuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pohon sanobar juga artinya kemuliaan. Tapi pohon sanobar juga artinya memotong. Yesaya 60 juga sama, ayat 13 hampir sama, dikatakan demikian, sebagai ganti semak duri, jadi diulang, kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, pohon ceramah akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Maukah hidup kita dipilih oleh Tuhan di pagi hari ini sebagai pohon sanobar yang mulia di hadapan Tuhan, mempersemarak keagungan Tuhan, bahkan menjadi tempat berjejak oleh Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar di mana ketika Tuhan mengetuk pintu dan kita membuka diri dan mempersilahkan Tuhan masuk di rumah kita, bahkan duduk makan bersama-sama dengan kita dan bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya, itu suatu hal yang luar biasa. Karena tidak ada hidup yang seindah di dunia ini. Karena yang terbaik adalah ketika Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, demikian juga hari ini. Maukah kita seperti pohon sanobar, ya saudaraku? Tetapi ada hal dalam pohon sanobar ini adalah dengan kata memotong. Kita lihat dulu slide berikutnya. Dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 15, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras, dan lantai sampai ke balok langit-langit dilapisnya dengan kayu aras, tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Juga lantai rumah itu dilapisi dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Cipres atau sanobar artinya mulia, menangkap yang ilahi dan mulia. Nah, saudaraku, dalam Kejadian 6 kita ingat cerita tentang Nuh, di mana seluruh keluarganya diselamatkan. Dia punya tugas untuk membuat bahtera di atas gunung atau di tempat yang tinggi, yang jauh daripada perairan. Secara manusia, itu sesuatu pekerjaan yang lucu, yang tidak masuk akal. Tapi karena Tuhan yang suruh, maka keluarga ini membuatnya. Nah, saudaraku, mari kita menangkap apa yang Tuhan mau, supaya hidup kita menjadi mulia di hadapan Tuhan. Kemuliaannya bisa nyata di tengah-tengah kita. Tatkala kita mau dipakai Tuhan menjadi semarak dalam bait-Nya, dan Tuhan berjejak dalam hidup kita. Tahan terhadap kekeringan, arus udara, debu, dan es, dan berbagai gas. Sekali lagi, tempat kemuliaan Tuhan berjejak. Mari kita menjadi alat Tuhan yang membawa orang kepada keselamatan dan kebenaran. Kisah daripada Nuh, selain dia membuat bahtera, saya juga percaya dia waktu ditanya oleh tetangganya, oleh orang-orang sekitarnya, pasti Nuh bersaksi tentang Tuhan. Dan dia menyatakan apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan dia mau supaya orang-orang itu bertobat. Walaupun kenyataannya tidak ada sama sekali yang bertobat. Karena terbukti yang ada di bahtera hanya keluarga Nuh, kecuali binatang-binatang.
Nah, saudaraku, mari kehidupan kita sekarang ini, kalau kita pingin nanti ada di bait Tuhan, ada di tahta Tuhan, kita ada di surga, di dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan mau hari ini, ayo bawa jiwa-jiwa. Ayo ingat kepada jiwa-jiwa, selamatkan jiwa-jiwa. Jangan engkau menyibukkan diri. Ada banyak orang menyibukkan diri dengan banyak hal. Dia pusing karena kehidupan, kekurangan, karena kebutuhan, karena dunia ini. Mengejar, mengejar, dan mengejar. Tetapi ingat, saudaraku, dunia ini ada batasnya. Carilah yang kekal. Jadi selain kita mengerjakan apa yang di dunia untuk kehidupan daging, tapi kita juga harus invest untuk kerajaan surga yang kekal. Jangan lupa diri ketika kita sedang dipakai Tuhan dengan banyak hal. Jangan sampai kita padam, gelap mata istilahnya. Kita nggak tahu lagi mana darat, mana lautan. Sehingga akhirnya kita terjebak dan akhirnya kita mati sia-sia. Kita ingat cerita tentang orang kaya yang bodoh. Dia bilang, aku akan makan minum, hei jiwaku, ayo makan minum. Bersuka-suka citalah, misalnya seperti itu. Dikumpulkan banyak dan banyak untuk apa, tapi dia nggak tahu bahwa hidup ini yang punya adalah Tuhan. Dalam diri kita ada ruah Elohim. Kita hanyalah debu yang ketika ditiupkan nafasnya Tuhan, hidup. Jadi kalau kita nggak ada nafas Tuhan, nggak ada ruah Hakodes, roh Allah yang kudus, sia-sia. Ingat, kita perlu Tuhan. Ayo bangun hidup kita, supaya Tuhan pilih kita. Setidaknya seperti pohon sanobar ini, yang dipakai Tuhan di baitnya, menjadi alatnya Tuhan, sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka kita harus percaya bahwa ketika Tuhan izinkan untuk mengerjakan yang luar biasa, maka Tuhan mau kita dipakai untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Berikutnya, ya, sekali lagi, saudaraku, pohon sanobar ini pernah saya baca ya sebelumnya bahwa bisa hidup sampai ada 4.000 tahun. Kalau saudara nanti buka di Google, itu ada di Provinsi Yard yang ada di Iran, ada pohon sanobar yang sudah berumur 4.000 tahun katanya. Nah, dan pohon sanobar ini, saudaraku, adalah salah satunya juga pohon yang dipakai oleh Tuhan atau pada masa daripada Salomo, suatu pohon yang disukai oleh Salomo karena dia bisa tahan lama, usianya cukup panjang dan kuat. Jadi sekali lagi, itulah ciri-ciri pohon sanobar. Berikutnya, yang slide berikutnya adalah pohon penaga. Nah, saudaraku, arti penaga ini adalah banyak duri, tree of thorn, jenis kayu hitam tumbuh di padang pasir, kayu padat berduri, serat kayunya dekil berubah arah, kayunya riskan pecah jika salah treatment. Awet, tahan api, air, goresan, serangga. Disebut kayu sitim atau kayu keras yang tidak mudah berubah. Nah, saudaraku, selain itu, pohon penaga ini, slide berikutnya,
dari Sitim menjadi tabernakel. Nah, saudaraku, mari kita percaya kehidupan kita ini dipakai Tuhan. Dari yang duri, dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Duri itu sebetulnya memiliki arti kutuk. Karena Tuhan mengutuk tanah, semak duri yang tumbuh, onak duri yang tumbuh ketika dikutuk oleh Tuhan. Tapi kita tahu, pada waktu Yesus mau disalib, sebetulnya tidak sengaja dan tidak kebetulan Tuhan Yesus dikenakan mahkota duri. Karena sebagai lambang bahwa Yesus Kristus sudah menanggung semua kutuk dosa kita. Dia sudah menanggungnya sehingga kepalanya berdarah karena tertusuk oleh duri. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita percaya, ya, ada banyak hal yang Tuhan izinkan untuk kita boleh masuk di dalam rencana Tuhan. Kita mau jadi pohon aras, pohon sanobar, pohon penaga, ya, atau pohon-pohon yang lainnya. Saya bahas di sini hanya pohon ketiga aja. Sebetulnya masih banyak nama-nama pohon, ya. Ada pohon murad dan sebagainya. Ada juga pohon cendana. Tadi kalau di dalam Salomo ambil, itu pohon cendana yang harum. Terkenal itu dari NTT, dari Timor. Itu pada waktu itu pohon cendana sampai ke luar negeri. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka marilah kita pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kita. Slide berikutnya, dari Sitim menjadi tabernakel dipakai Tuhan sebagai perabot yang mulia. Maka mari kita mau menjadi bagian yang Tuhan mau lakukan dalam diri kita. Karena Tuhan mau pakai kita supaya kita yang biasa menjadi perabot yang mulia, yang dikhususkan Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 20 menyatakan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Saya hanya teringat ini dalam 2 Timotius 2 ayat 20, saya teringat. Jadi saudaraku, Tuhan mau kita dipakai menjadi perabot di rumah Tuhan. Suatu yang mulia. Dan dikatakan ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia kudus, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi saudaraku, setidaknya ada 3 hal pohon yang Tuhan mau. Pohon penaga ini mengandung arti supaya kita menjauhi yang jahat. Buat apa saudaraku kita berbuat jahat? Buat apa kita melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Maka kita harus potong itu. Kita harus buang dari diri kita. Sucikan kehidupan kita, siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Kalau kita mau dipakai Tuhan, maka kita harus singkirkan. Benar-benar mau belajar hidup suci. Jauhi yang jahat. Tidak ada maksud yang jahat. Tapi supaya kita menjadi perabot yang mulia, yang kudus dipandang Tuhan, dan ditempatkan. Biasanya kalau perabotan itu yang dianggap tuannya, yang sesuatu yang berharga, yang mulia, pasti akan ditaruh di ruang tamu yang dimana orang datang saja sudah langsung melihat, fokus ke barang itu. Maukah kita juga mau dipakai Tuhan di akhir zaman ini? Suatu ketika orang bertemu dengan saya
tiba-tiba orang itu berkata, Bapak ini Kristen ya? Loh, kok tahu? Padahal saya nggak kenal Bapak. Karena dia bisa melihat katanya dari senyuman, dari bagaimana cara orang itu bicara, bagaimana cara orang itu melangkah. Maka saudaraku, kita ini adalah suratan Kristus. Kita ini adalah garam dan terang dunia. Maka mari kita buat hidup kita ini benar-benar dipakai Tuhan, ditempatkan yang lebih utama, di tempat kudusnya, untuk menjadi perabot yang mulia. Slide berikutnya, yang paling akhir. Jadi saudaraku, kita mengingat bahwa darah Kristus ya sudah menebus kita semua. Dia yang sudah mengenakan mahkota duri. Dia yang sudah disalib bagi kita semua. Sehingga dalam Yesaya pasal 54 ayat 4 dan 5 ya. Saya membaca, jangan takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan ingat lagi aib kejandaanmu. 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadi engkau, Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu. Ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Kita percaya, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita menjadi bagian yang mengerti dalam hidup kita ini. Kita telah ditebus oleh darah Kristus. Yesus sudah mati bagi kita. Sehingga kita mau supaya kehidupan kita ini menjadi yang luar biasa. Saya simpulkan sekali lagi apa yang kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, maukah kita menjadi pohon aras Tuhan, di mana dalam kehidupan kita, kita bawa setiap hati kita di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan bisa pakai dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sombong. Jangan sampai kita pengen dilihat orang atau apalah. Firman Allah berkata kalau kita berdoa itu kan suatu gambaran. Tutuplah pintu. Jangan seperti kita orang Farisi yang pengen dilihat orang. Oh ternyata dia ini sungguh-sungguh. Tidak usah dalam cara kita beribadah, dalam cara kita hal apapun. Tujuannya bukan pengen dilihat orang. Bukan dipuji orang. Tapi biarlah Tuhan yang memuliakan kita. Tuhan yang mengangkat kita. Kita buang kesombongan kita. Kita buang hal-hal berhala kita. Yang berikutnya, Tuhan mau juga kita dipakai Tuhan supaya kita mulia, menangkap yang ilahi. Ya, menjadi alatnya Tuhan. Kita bawa keselamatan seperti Nuh, dia percaya sekalipun keadaannya tidak mungkin ada kapal bisa berjalan di atas gunung, tetapi Tuhan sanggup mengubah. Tidak ada yang mustahil. Dan yang ketiga, seperti pohon penaga, dari duri menjadi pohon yang berduri tapi bisa diubahkan, dipakai menjadi tempatnya di bait Tuhan. Maka saudaraku, mari kita mengingat akan pengorbanan Kristus. Biarlah kita menjadi bagian yang luar biasa dalam hidup kita.
untuk kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, untuk kita lebih lagi dengan Tuhan, supaya pada hari kelak Tuhan sebut nama kita, Tuhan panggil nama kita, sebab didapati kita hamba yang berkenan, hamba yang setia, hamba yang benar, hamba yang baik di hadapan Tuhan, yang layak untuk ditempatkan di bait Tuhan di surga selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas renungan pada pagi ini. Engkau begitu luar biasa mengingatkan kami, biarlah dalam melayani-Mu Tuhan, kami membawa hati kami tidak menjadi sombong, tidak mau dilihat atau dipuji orang, kami melayani dengan tulus, kami dijadikan mulia, karena Engkau yang meninggikan kami, dan biarlah kami terus dipakai di bait Tuhan lebih lagi dan dilayakkan. Bahkan kami tahu ketika kami sudah bersama-sama-Mu di surga, itulah yang akan menjadi bagian kami untuk memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami memuliakan Bapa, karena Engkau begitu disukakan ketika kami menyembah-Mu dengan segenap tubuh jiwa roh kami. Biarlah hamba-Mu ditambah-tambahkan hikmat, pewahyuan, isi hati-Mu lebih lagi. Biarlah Engkau memperlebar, memperluas pelayanan hamba-Mu. Dan Engkau mencukupkan segala kebutuhan hamba-Mu tepat pada waktunya. Tidak pernah berkekurangan, bahkan Engkau melipat gandakan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Sehingga dalam nama-Mu Tuhan Yesus, pelayanan hamba-Mu bisa memberkati sampai ke pelosok-pelosok, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Kami tahu ketika setia dalam perkara kecil, Engkau pasti mempercayakan perkara yang lebih besar dan ajaib. Hamba-Mu dan seisi rumahnya selalu sehat, dan semuanya melayani-Mu Tuhan. Berkat-berkat tercurah dari utara, selatan, barat, timur, pusat, bagi keluarga ini, bagi keluarga besarnya, serta bagi jemaat yang dilayani. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan bagi saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang mendengar renungan pada pagi ini, semua bisa mengkoreksi diri, di mana kami bisa dalam nama-Mu Tuhan Yesus berkenan dalam pelayanan kami. Kami tidak bercacat celah dan bisa setia sampai akhir. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Haleluya, amin. Mari kita saudara-saudariku yang terkasih mendengarkan pujian yang kedua, apapun juga menimpamu, oleh Ibu Murni. Kami persilakan. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya berlindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang,
Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Cobaan apa yang mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Ya, luar biasa pujiannya. Karena benar seperti dikatakan Mazmur 121, Tuhanlah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dia akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Bahkan Dia menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bu Murni atas pujiannya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan mengumumkan bila ada beban pokok-pokok doa yang hendak saudara-saudariku kami doakan, silakan menghubungi Sema Adonai. Kami akan berdoa bagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus pada hari Senin dan tapi bila hari lain itu urgent, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami siap melayani. Terima kasih. Dan saudara-saudariku yang terkasih, tiba saatnya kita mendapatkan doa blessing dari Pak Daniel Rukrisno untuk mengakhiri renungan di pagi ini. Kami persilakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi kita menghadap Tuhan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain dalam aktivitas kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Jagai hidup kami Tuhan. Bentengi hidup kami Tuhan. Peliharalah kami Tuhan. Buat hati kami teguh di hadapan-Mu. Sebab Engkau yang berfirman, yang hatinya teguh Engkau jagai. Buat kami tahu diri, mengerti akan kehidupan kami. Ampuni Tuhan, seringkali kami mudah untuk sombong. Ampuni kami Tuhan, kami mudah untuk menjadi bagian-bagian yang dunia ini suka, padahal Engkau tidak suka. Jangan biarkan hidup kami digerogoti oleh ngengat, oleh yang lain yang bisa membusukkan kehidupan kami. Tetapi melalui renungan pagi hari ini, mari Tuhan biar kami seperti pohon yang Kau tanam
yang kau taruh bahkan Tuhan pakai untuk dibangun dalam bait-Mu. Tuhan, buat hari ini kami memotong, memangkas semua yang daging, semua yang dianggap berhala bagi, semua yang tidak berkenan di dalam nama Yesus. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami terima perkenanan-Mu. Kami menjadi perabot yang mulia yang Kau pakai. Jadi berkat bagi banyak orang. Maka hari ini Tuhan kami berkata tidak ada lagi kehidupan kami seperti duri. Tuhan yang sudah menggantikan itu menjadi sebuah perabot yang luar biasa. Menjadi perkakas-perkakas di dalam bait kudus-Mu. Maka kami percaya Engkau sudah menanggung semua kutuk derita kami, kesengsaraan kami, semua warisan hidup yang sia-sia yang kami alami, kami terima dari nenek moyang kami. Firman Tuhan berkata semua itu sudah dibayar lunas, bukan dengan emas, perak, melainkan dengan darah Kristus yang sangat mahal. Kami terima hal itu, kami percaya hal itu. Maka hidup kami diubahkan Tuhan. Sehingga hidup kami tidak lagi di bawah garis kutuk. Tetapi di dalam kasih karunia. Ada di dalam anugerah dengan berkat Tuhan. Dengan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Maka hari ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Mari Tuhan lengkapi kami, bawa kami. Setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami sentuh dibuat Tuhan berhasil. Dibuat Tuhan menjadi luar biasa. Karena Engkau sendiri. Demikian juga Ruach Elohim itu ada dalam kami. Menyatu di dalam kami. Seperti apa yang tertulis dalam firman-Mu. Bahwa roh yang sama yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu juga ada dalam kami yang mampu membangkitkan, menggantikan tubuh kami yang fana ini menjadi kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan ini hidup kami. Kiranya kasih karunia-Mu itu berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah Tuhan sampai luber, sampai orang-orang di sekeliling kami juga mengalami kasih karunia, menjadi berkati karena kami, karena Engkau pilih kami. Demikian juga kasih-Mu, agape-Mu, cinta-Mu itu terus mengalir yang membuat diri kami tidak ada kepahitan, tidak ada kekecewaan, tidak ada hal yang busuk di hati kami, tetapi suatu yang harum, yang mulia, yang dipakai Tuhan. Hati kami menjadi berkat, hati kami kudus, kehidupan kami kudus tulus di hadapan Tuhan. Kami percaya agape-Mu menyelesaikan semuanya. Demikian juga penyertaan Roh Kudus ada dalam hidup kami. Mulai hari sampai Maranatha, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Nama kami terdaftar dalam kitab kehidupan. Engkau memanggil nama kami Tuhan. Sebab kami yang Tuhan pilih, yang Kau tanam untuk kami tinggal selama-lamanya di bait kudus-Mu di surga. Kami terima anugerah-Mu, berkat-Mu Tuhan. Termeterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak atas doa berkatnya. Dengan berakhirnya doa berkat, berakhirlah renungan pagi ini. Biarlah tetap bersama-sama sama Adonai. Setiap pagi kita bersama-sama membangun tata Tuhan jam 5.30. Terima kasih. Shalom. Shalom. Shalom.